Saudaraku Volley seperti diketahui sudah ada 14 nama yang dikantongi oleh pelatih kepala Jeff Janji untuk timnas voli putra Indonesia ke ajang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada bulan Desember mendatang. Dan saat ini diketahui 14 nama tersebut termasuk Rifan Nurmulki sudah tiba di Cina untuk melakukan pemusatan latihan. Dan tahukah Anda Volley ketika tiba di Cina alih-alih memberikan waktu istirahat panjang, pelatih kepala Jeff Jangji justru langsung memberikan jadwal panjang latihan selama di Cina. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perjuangan timnas voli putra Indonesia menuju SEA Games 2025 benar-benar dimulai bahkan sebelum matahari terbit di Cina. Baru beberapa jam menjejakkan kaki di negeri tirai bambu, para pemain langsung mendapat kejutan dari pelatih kepala Jeff Jangji. Tidak ada waktu untuk bersantai, tidak ada jeda untuk menyesuaikan diri. Begitu tas diturunkan, latihan intensif langsung digelar. Rifan Nurmulki dan kawan-kawan tiba di hotel sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat. Namun alih-alih beristirahat panjang setelah perjalanan panjang, para pemain justru menerima jadwal latihan bagi yang cukup padat. Pelatih Jeff Jangji tampak tidak ingin membuang waktu semenit pun dari waktu pemusatan latihan mereka di Cina. Asisten pelatih Erwin Rusni yang mendampingi tim selama TC menyebutkan bahwa sesi latihan langsung dilakukan karena kondisi fisik para pemain dianggap prima. Menurutnya para pemain sudah menjalani persiapan sejak di Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk menurunkan intensitas latihan. Erwin menjelaskan bahwa begitu tiba di Cina, seluruh anggota tim langsung diarahkan untuk mengikuti program yang telah disusun rapi oleh tim pelatih. Latihan hari pertama difokuskan pada adaptasi, pengembalian sentuhan bola, dan penguatan fisik. Hal ini dipandang penting karena dalam beberapa hari ke depan mereka akan menjalani rangkaian latihan hardcore untuk meningkatkan ritme permainan. Walaupun mereka tiba dini hari, kondisi semua pemain bagus dan siap. Kami memang harus memaksimalkan waktu karena SEA Games semakin dekat, ujar Erwin. Keputusan tersebut tampaknya tidak berlebihan jika mereka target besar yang kembali dipukul timnas, yakni mempertahankan tradisi emas di ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara itu. SEA Games 2025 di Thailand yang akan digelar pada awal Desember menjadi ajang pembuktian lanjutan bagi timnas voli putra Indonesia. Sejak edisi 2019 di Filipina, 2021 di Vietnam, dan 2023 di Kamboja, skuad Garuda tidak pernah gagal membawa pulang medali emas. 3 kali berturut-turut mereka menasbihkan diri sebagai penguasa voli putra di kawasan ASEAN. Kini beban itu kembali berada di pundak para pemain. Harapan para pecinta voli tanah air begitu besar. PBVSI sebagai induk organisasi bola voli nasional pun menunjukkan ambisi serius mereka dengan mengirim tim untuk TC ke Cina, salah satu negara dengan sistem pelatihan dan kompetisi terbaik di Asia. Tak hanya Indonesia yang memperketat persiapan, Filipina salah satu rival terkuat juga melakukan pemusatan latihan di Taiwan. Persaingan ketat diprediksi akan muncul sejak fase grup. Terlebih Indonesia akan bertemu Filipina pada babak penyisihan. 14 pemain terbaik diboyong ke Cina. Pelatih Jeff Jangji membawa 14 pemain yang dinilai paling siap untuk menjalani latihan keras dan menyerap taktik-taktik baru yang telah disiapkan. Dari 19 nama yang sebelumnya dipanggil, Jeff memilih kompetisi yang seimbang antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda. Nama-nama kunci timnas voli putra Indonesia. Oposit Rifan Nurmulki, tumpuan utama serangan, Rama Faza Fauzan, pengganti yang semakin matang. Kemudian outside hitter Boy Arnas Arabi, Fahri Septian, middle blocker Hendra Kurniawan, Teddy Oka, Dava Noval, dan Christopher Rusina, setter Jason dan Alvin, libero Fareza Raka dan Prasojo. Dengan kompetisi seperti ini, Indonesia tampak ingin menambah kecepatan dan fleksibilitas permainan. Pelatih Jeff Jangji memilih pemain yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bisa mengikuti ritme permainan modern yang mengedepankan tempo cepat. Salah satu keputusan yang paling menarik perhatian dalam TC kali ini adalah pencoretan setter andalan sebelumnya Dio Zulfikri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, pelatih Jeff menegaskan bahwa ia ingin membangun sistem permainan yang lebih dinamis, cepat, dan tidak mudah terbaca lawan. Untuk itu, ia mempercayakan posisi paling krusial setter kepada dua pemain muda, Jason dan juga Alvin Daniel. Meski berusia muda, keduanya dinilai memiliki visi permainan yang berkembang pesat dan mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Pengalaman yang akan mereka dapat di Cina pun dianggap sangat penting untuk menghadapi tekanan SEA Games.
Selain Dio, dua nama lain yang diputuskan tidak ikut dalam rombongan adalah Farhan Halim dan Muhammad Malizi. Farhan Halim terpaksa absen karena masih menjalani kompetisi bersama klub Vichy Nagano Trades di Jepang. Ia baru bisa bergabung H-7 sebelum SEA Games, sehingga waktunya dinilai terlalu mepet untuk mengikuti program latihan Jeff Jangji. Muhammad Malizi dicoret karena penurunan performa yang terlihat dalam beberapa uji coba terakhir. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa pelatih Jeff Jangji tidak ragu melakukan penyegaran demi menjaga kualitas permainan timnas. Pemusatan latihan ini bukan hanya tentang persiapan menuju SEA Games, tetapi juga arena pembuktian bagi para pemain. Dengan 14 pemain yang semuanya memiliki kemampuan merata, persaingan untuk mendapatkan posisi inti pun semakin ketat. Di posisi middle blocker misalnya, dua nama senior seperti Hendra dan Teddy bersaing dengan pemain muda Dava dan juga Christoforus. Ini membuat kualitas latihan meningkat karena setiap pemain ingin menunjukkan performa terbaik. Sementara itu, posisi libero juga tidak kalah panas. Fareza Raka dan Prasojo akan saling mengisi dan bergantian menjadi tembok pertahanan pertama dalam menerima serangan lawan. Dalam undian SEA Games 2025, Indonesia menempati grup B yang berisi Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Filipina menjadi lawan paling berat di grup tersebut, mengingat negara itu menunjukkan grafik peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Myanmar dan Kamboja juga bukan lawan ringan, terutama karena sering tampil mengejutkan dan bermain agresif. Dengan kondisi grup seperti ini, TC di Cina diharapkan bisa memberikan Indonesia modal besar untuk tampil konsisten sejak laga pertama. TC di Cina bukan hanya soal teknik dan taktik, lebih dari itu, para pemain akan mendapat kesempatan berharga untuk menghadapi tim-tim lokal serta klub-klub profesional Cina yang dikenal memiliki kualitas tinggi. Sparring partner yang kuat akan membantu meningkatkan mental dan ketahanan fisik para pemain. Selain itu, suasana latihan di luar negeri biasanya memberikan dampak positif bagi kekompakan tim. Dengan waktu persiapan yang semakin mepet, TC ini menjadi fase krusial dalam perjalanan timnas mempertahankan supremasi mereka di Asia Tenggara. Perjalanan menuju SEA Games tidak pernah mudah, namun dengan persiapan yang terstruktur, komposisi pemain yang kuat dan motivasi besar untuk mempertahankan gelar, timnas voli putra Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk kembali membawa peluang emas. Para pemain sadar bahwa mereka membawa harapan seluruh masyarakat Indonesia yang selalu setia mendukung. Latihan keras sejak hari pertama di Cina mencerminkan semangat besar itu.